Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuswa Katima, NIM D02193339, kelas Informatika C. Nah, dalam video kali ini saya akan menyelesaikan masalah short text path pada graf menggunakan algoritma DFS. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu graf. Graf adalah sekelompok simpul-simpul node atau vertex dan sekelompok sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul, atau biasa juga sebagai himpunan benda-benda yang disebut dengan vertex atau node yang terhubung oleh sisi. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang dihubungkan oleh garis-garis. Lanjut, DFS adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalamannya. Simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya. Misalnya prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama, simpul sebelah kiri. Maka penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama dari simpul anak pertama level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Setelah sampai di level terdalam, penelusuran akan kembali ke satu level sebelumnya untuk menelusuri simpul anak kedua pada pohon biner. Simpul sebelah kanan lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama lagi sampai level terdalam dan seterusnya. Lanjut, kelebihan dari DFS yaitu pemakaian memori hanya sedikit, berbeda jauh dengan DFS yang harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Jika solusi yang dicari berada pada level yang terdalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. Sedangkan kelemahan dari DFS yaitu jika pohon yang dibandingkan mempunyai level yang dalam atau tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi. Jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik. Nah, selanjutnya struktur data stack. Nah, struktur data stack merupakan struktur data yang bersifat LIFO. Artinya data yang pertama kali masuk, data yang terakhir masuk adalah data yang bisa keluar terlebih dahulu. Nah, metode dari struktur data stack yaitu pertama, push digunakan untuk memasukkan data ke dalam stack. Kedua, pop digunakan untuk mengeluarkan data teratas ke stack. Ketiga, pack digunakan untuk melihat data yang berada di posisi paling atas. Yang keempat, sort digunakan untuk mengetahui jumlah isi data pada stack. Yang kelima, clear digunakan untuk menghapus seluruh data yang ada pada stack. Nah, selanjutnya short text path yaitu pencarian lintasan terpendek atau terdekat, jalur yang harus ditempuh agar jarak yang ditempuh paling dekat. Nah, selanjutnya kita akan mencari jalur terpendek dari vertex A ke vertex I menggunakan algoritma DFS. Oke, kita langsung saja pertama-tama masukkan vertex awal yaitu vertex A. Nah, kenapa vertex A? Karena kita akan mencari jalur terpendek dari A ke I.
Nah, vertex A adalah vertex awal. Lalu, cek apakah vertex A merupakan solusi. Jika iya, pencarian selesai. Jika tidak, maka bandingkan seluruh vertex yang terhubung atau bertetangga dengan vertex A. Nah, di sini vertex A bukan solusi. Maka dari itu, kita akan membandingkan vertex yang terhubung oleh vertex A, yaitu vertex B, D, dan E. Nah, kemudian kunjungi vertex yang memiliki indeks terkecil. Nah, di sini vertex yang memiliki indeks terkecil adalah B, karena vertex B memiliki indeks 1, sedangkan vertex D memiliki indeks 3, dan E memiliki indeks 4. Selanjutnya, masukkan vertex B ke dalam stack dan tandai vertex B sebagai vertex yang sudah dikunjungi. Nah, selanjutnya cek apakah vertex B merupakan solusi. Jika iya, pencarian selesai. Jika tidak, bandingkan seluruh vertex yang terhubung dengan vertex B. Nah, di sini B bukan merupakan solusi. Jadi kita akan membandingkan vertex B dengan vertex yang terhubung. Nah, di sini yang terhubung adalah A, C, dan G. Nah, tapi di sini kita hanya membandingkan vertex C dan G. Kenapa tidak A? Karena vertex A sudah dikunjungi. Nah, selanjutnya kemudian kunjungi vertex yang memiliki indeks terkecil. Nah, yang memiliki indeks terkecil di sini adalah vertex C. Karena vertex C mempunyai indeks 3, sedangkan vertex G mempunyai indeks 6. Oke, kita akan menuju ke vertex C. Lalu masukkan vertex C ke dalam stack dan tandai vertex C sebagai vertex yang sudah dikunjungi. Lanjut, cek apakah vertex C merupakan solusi. Nah, di sini vertex C bukan solusi. Lalu bandingkan seluruh vertex yang terhubung dengan vertex C. Nah, yang terhubung dengan vertex C yaitu G, H, dan I. Kenapa tidak B? Karena B sudah dikunjungi. Nah, kemudian kunjungi vertex yang memiliki indeks terkecil. Nah, yang memiliki indeks terkecil adalah G. Kita akan mengunjungi vertex G. Masukkan vertex G ke dalam stack dan tandai vertex G sebagai vertex yang sudah dikunjungi. Nah, dalam proses ini akan terus berlanjut sampai menemukan solusi. Lanjut, cek apakah vertex G merupakan solusi. Jika iya, pencarian selesai. Jika tidak, bandingkan seluruh vertex yang terhubung dengan vertex G. Nah, yang terhubung di sini adalah cuma D. Karena cuma vertex D yang terhubung, maka kita langsung saja menuju vertex D. Masukkan vertex D ke dalam stack dan tandai vertex D sebagai vertex yang sudah dikunjungi. Oke, lanjut. Cek apakah vertex D merupakan solusi. Nah, vertex D di sini bukan solusi. Membandingkan yang terhubung. Nah, yang terhubung di sini di vertex D adalah A, F, dan I. Nah, kita hanya membandingkan F dan I. Nah, indeks yang terkecil di sini adalah F. Kita akan mengunjungi vertex F.
Oke, masukkan vertex F ke dalam stack dan tandai vertex F sebagai vertex yang sudah dikunjungi. Oke. Selanjutnya kita akan ulang lagi, cek apakah vertex F merupakan solusi. Nah, di sini vertex F bukan solusi. Lalu kita akan membandingkan lagi dengan vertex yang terhubung dengan vertex F. Nah, vertex yang terhubung dengan vertex F di sini adalah I. Karena A dan D sudah dikunjungi. Jadi kita akan mengunjungi vertex I. Masukkan vertex I ke dalam stack dan tandai vertex I sebagai vertex yang sudah dikunjungi. Lanjut, cek apakah vertex I merupakan solusi. Nah, di sini vertex I merupakan solusi. Jadi, pencarian selesai. Yaitu masukkan vertex I ke dalam stack dan tandai vertex I sebagai vertex yang dikunjungi. Nah, sekarang di sini kita sudah menemukan solusi. Nah, sekarang jalur lintasan terpendek dari vertex A ke vertex I yaitu vertex A, B, C, G, D, F, I. Seperti ini. A, B, C, G, D, F, dan I. Nah, jumlah bobotnya yaitu 25. Nah, ini adalah tabel adjacency matriksnya. Untuk mengetahui vertex berapa bobot atau nilai yang terhubung di setiap vertex. Seperti vertex A dan B bernilai 4 dan vertex A dan D bernilai 9, vertex A dan E bernilai 6, sedangkan vertex A dan F bernilai 15, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke programnya. Oke, di sini saya akan membuat programnya atau live coding. Nah, di sini saya sudah membuat projectnya dan kelas main dan kelas tag-nya. Ini adalah kelas tag berupa integer, berupa generik ini. Oke. Sekarang kita lanjut membuat program menggunakan DFS.
Nah, sekarang sudah selesai. Kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, partnya yaitu A ke B ke C, lalu ke G, lalu ke D, lalu ke F, lalu menemui solusi terakhir yaitu titik. Dan total jaraknya adalah 25.